Seorang pengusaha muda di kawasan Kecamatan Peragaan yang usahanya merambah kemana-mana sekarang. Dan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bukan kabarnya akan tetapi beliau memang sudah menyelesaikan program studinya S3. Kita sapa dulu. Beliau hari ini akan mengangkat gerakan penyelamatan lingkungan. Di hadapan saya sudah hadir Haji Hasbi. Mohon maaf ini dilengkapi ini nanti ya. Haji Hasbi, nama lengkapnya siapa? Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Haji. Gimana kabarnya Pak Haji? Masuk ke ini. Oh iya. Tadi ternyata ini channelnya keliru Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Pak Haji sekarang kan sebagai seorang pengusaha ya, dan semua orang tahu bahwa Pak Haji adalah seorang pengusaha sukses di Kecamatan Peragaan dan usahanya sudah merambah kemana-mana ini. Dan Pak Haji tidak hanya sukses di bidang usaha, tapi Pak Haji juga kayaknya sukses menyelesaikan S3-nya. Benar Pak Haji ya? Alhamdulillah. Para penggemar sekalian ya, bahwa Pak Haji Hasbi ini selain sibuk dengan usahanya, tapi beliau juga adalah seorang pengajar, staf pengajar di Pondok Pesantren An-Nuqoyah Gulu-Gulu. Masih tetap Pak Haji ya? Tetap. Oh masih alhamdulillah Pak Haji. Kalau begitu Pak Haji kita langsung membahas atau mungkin langsung membahas tentang gerakan penyelamatan lingkungan Pak Haji. Nanti di jam 11 kita akan jeda adzan ya. Kita langsung dengan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan saya terutama hadir ke frekuensi yang terhormat ini ya. Sehingga bisa memberikan satu dua pengajian lah, satu buah kata yang insya Allah itu bisa memberi manfaat. Amin amin, mudah-mudahan ya. Saya yakin memberikan manfaat kepada para pendengar, amin. Para penggemar ini. Yang kedua, selawat salam mari kita haturkan ke junjungan kita Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa seperti ini, menjadi muslim yang kafah insya Allah, jadi mukmin yang baik insya Allah dalam berbagai hal. Yang ketiga, terima kasih kepada para host frekuensi ini dan tentunya para pemirsa dan pendengar di rumah ya. Saya mencoba mengangkat tentang lingkungan karena bagi saya ini adalah tema besar. Iya, tema sangat besar dan itu jarang disentuh oleh betul jarang disentuh ini oleh siapapun, oleh para kiai, oleh ulama dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya harus disentuh, minimal para pemirsa tahu bahwa ada beberapa ibadah yang kita tinggalkan, terutama tentang berhubungan dengan lingkungan. Saya mencoba membahas tentang green spirituality sebenarnya, atau spiritualitas hijau, atau kerennya juga eko spiritual. Jadi spiritual yang berhubungan dengan ekologi lingkungan. Selama ini kan spiritualitas dianggap hanya berhubungan dengan sholat. Betul. Dengan zakat, dengan dan sedekah yang lain-lain. Atau umroh yang sekarang lagi marak itu. Padahal, dan kita jarang itu. Lingkungan seperti apa? Itu maka harus dibuka. Kayak apa sih spiritualitas lingkungan ini atau eko spiritual ini? Nah, ini yang ingin saya jabarkan melalui frekuensi ini. Saya pertama ingin mengatakan bahwa sejak awal penciptaan manusia itu Allah sudah menitipkan kepada yang diciptakan itu untuk tidak lepas dari masalah lingkungan. Justru terjadi perdebatan dalam tanda kutip dengan malaikat ketika Allah menciptakan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha may yusbitu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu kan perdebatan sebenarnya. Kalau dalam bahasa sarkasme itu kan terjadi percekcokan dengan malaikat Iya, sebenarnya. Aku akan ciptakan manusia di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Masa mau ciptakan manusia yang mereka sukanya membuat kerusakan di muka bumi? Wesfikud dima ya, Iya. hanya menumpahkan. Menumpahkan macam-macam itu. Iya. Itu dalam tafsir yang saya paham dulu di pondok itu kan katanya ada apa namanya manusia sebelum manusia sekarang ini yang katanya sudah ada di bumi. Tapi sebenarnya bisa diartikan bahwa itu adalah ketakutan malaikat bahwa nanti manusia yang diciptakan itu akan merusak bumi. Karena selama ini malaikat kan bisa-bisa saja. Iya. Tenang, taat kepada Allah, tidak berbuat kerusakan. Nah, itu sejak awal memang lingkungan itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran menjadi bahasan utama dalam Al-Quran sebenarnya. Kalau kita kelindankan dengan masalah lingkungan seperti itu. Ini dalil yang pertama. Ya, jadi mengapa spiritualitas ekologi ini atau ekospiritual itu sangat penting karena memang sudah menjadi bahasan Allah dengan malaikat sejak awal ciptakannya manusia di muka bumi ini. Itu yang pertama. Makanya Allah terus jelaskan juga. Ini surat Al-Baqarah surat ayat 11. Wa idza qila lahum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ini Allah sebenarnya sudah menegur manusia ini. Jangan buat kerusakan di muka bumi. Kamu tuh jangan biasa berbuat rusak di muka bumi. Jawabannya kan menyepelekan pada Allah. Apa yang saya justru memperbaiki? Iya. Itu kan anomali jawabannya seperti itu. Betul, Pak. Ya, kontradiktif seperti itu. Makanya Allah kepada para nabinya, para rasulnya, titip bumi ini sebenarnya sejak awal itu. Makanya kita sekarang sebagai generasi milenial ini, Betul, ada yang ya, bilang generasi Z. generasi Z juga harus berpikir ke sana, jangan hanya berpikir tentang ibadah mahdoh saja seperti itu ya harapan saya. Makanya ketika kerusakan bumi semakin parah, ya, contoh saja, tidak usah jauh-jauh, kayak kemarin tuh kejadian di mana? Di Sampang, kejadian di Belike, di Loma dan sebagainya. Di Jawa Tengah, di Demak itu sampai berhari-hari, Pak Ji. Ya itu kadang-kadang kan kita nyalakan hujannya, padahal hujan itu rahmat loh. Iya. Ya, tapi kok nyalakan hujan? Bukan salahnya hujan, tapi kesalahan kita. Ya, karena kita tidak bisa mengelola bumi dengan baik. Nah, kayak pohon ditebangi, membuang sampah sembarangan. Ini dalam konteks lokal saja itu kan. Terus akhirnya kan terjadi seperti itu kan tidak ada tempat rembasan air di gunung dan sebagainya. Akhirnya terjadi bencana seperti itu. Jalan pulang air itu sepertinya terampas oleh manusia ya. Nah, dari sinilah muncul nanti ya. Banyak para ahli mempertanyakan apa peran agama sebenarnya untuk masalah lingkungan ini. Untuk keselamatan lingkungan ini, apa peran agama? Ya, sampai-sampai ini kalau saya baca itu, kayak Lynn White ini mengatakan agama ini justru menjustifikasi kerusakan bumi. Kenapa? Agama mengatakan manusia paling mulia di muka bumi. Sehingga manusia punya hak untuk mengelola bumi. Atau justru mengeksploitasi bumi sedemikian rupa. Iya. Kata Lynn White. Ya, juga kata Bursema. Atau dalam konteks ulama Islam ada Said Hussein Nasr, ada Yusuf Al-Qaradawi. Yang bertanyakan agama perannya apa? Tapi sebenarnya bukan agamanya yang keliru di sini. Tapi? Ya, gini, agama itu kan punya hierarki ya, dari Allah, Nabi, Rasul. Sekarang siapa? Para ulama dong. Para ulama dong. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran tadi itu kan sudah jelas seperti itu. Nabi kita terutama Muhammad kan juga dengan jelas mengatakan seperti itu. Ya. Iya. Jangankan
jangankan berperang saja, Nabi kan tidak boleh memotong pohonan toh. Tidak boleh menebang pohon. Itu Nabi kita. Benar Pak Haji. Apalagi masa nggak perang loh. Logikanya seperti itu logika yang harus kita bangun. Iya Pak Haji. Nah, seperti itu. Nah sekarang setelah Nabi tiada, karena kan al-ulama warasatul Betul. anbiya. Nah sekarang tugasnya para ulama untuk menyadarkan, memberikan pengetahuan bahwa mencintai lingkungan adalah salah satu dari ibadah yang paling utama juga. Betul, ini memang jarang dibahas Pak Haji. Seakan-akan itu dialog-dialog kita. Saya tadi ketika lihat, karena saya mengganti ini bahasannya lingkungan. Ternyata setelah Pak Haji memberikan gambaran-gambaran, ternyata lingkungan dengan agama ini sangat erat sekali. Iya, betul, sangat erat sekali. Baik Pak Ji, nanti kita lanjutkan ya Pak Ji, karena kita akan segera mengikuti adzan zuhur ya. Kita untuk teman-teman yang ingin bergabung, para penggemar ini bisa masuk di 0821 9 3-nya 4 kali 879 atau di 083 130 22 4879. Kita sejenak ya menunggu adzan zuhur untuk daerah peragaan dan yang sewaktu. Tapi lebih manis jika didengarkan oleh para penggemar ini. Apa sama gelarnya bagaimana ini? Kalau gelarnya yang jelas sekarang dokter. Enggak, cuma Memang pendek kok, Muhammad Hasbi bin gitu Haji ya. Musaffa gitu Pak. Oh, iya, cuman memang keberuntungannya yang sangat panjang ya Pak Ji. Mari kita lanjutkan Pak Ji pembahasan kita Pak Ji ini. Oh iya, tadi tentang peran agama dipertanyakan oleh para ahli ekologi ya. Tapi saya mengatakan sebenarnya semua agama itu adalah pro ekologi. Ya. Iya. Ini coba saya bacakan di sini ya. Siap. Langsung Pak Ji, langsung Pak Ji. Seperti ini. Yahudi. Ya, kita kan seakan-akan bermusuhan dengan Yahudi kan. Tapi dalam konteks idealita ya Yahudi itu luar biasa juga dalam konteks lingkungannya. Di sana ada namanya konsep Talmud Bal Tahsid. Itu mengatakan sama seperti Al-Quran, wala tufsidu fil ardi. Iya. Sama, itu jangan hancurkan bumi, itu sama itu dengan Yahudi. Di Mazmur, ini kalau Nasrani ya, di Mazmur ayat 1 itu, surat ke-24 ayat 1 itu, atau Kejadian surat kedua ayat 15 itu juga sama itu. Iya. Kenapa agama itu kok sangat peduli pada lingkungan, seperti itu. Juga Hindu yang selama ini mungkin bukan dianggap agama langit. Ya, Hindu itu ada namanya filosofi Vedanta. Itu filosofi adalah filosofi tentang kesatuan Tuhan dengan alam. Mencederai alam berarti mencederai Tuhan. Iya. Ya. Nah, sebagai seorang Muslim, saya ingin mengatakan, belum nih tentang Katolik dulu. Katolik juga punya ensiklik Laudato Si. Iya. Itu tentang Trinitas yang mengatakan kesatuan antara manusia, alam dan Tuhan. Itu Trinitasnya di sana. Ya. Nah, dalam konsep Islam sebagai seorang Muslim kita itu luar biasa Islam itu. Kenapa? Lingkungan berhubungan dengan tauhid, dengan khalifah, juga dengan mizan atau akhirat. Iya Pak Ji. Bumi, langit, semua yang Allah ciptakan adalah salah satu tanda bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu ada bersama bumi, ada bersama alam, ada bersama lingkungan. Kalau orang mencederai lingkungan berarti ketauhidannya itu dipertanyakan oleh agama. Benar Pak Ji, Bayangkan, berarti kita mencederai tauhid kita. Jadi jangan macam-macam dengan lingkungan. Ya, itu. Jadi kalau orang membuang sampah sembarangan, berarti itu tauhidnya dipertanyakan. Betul. Bahkan kita di tradisi santri selalu mengatakan itu bukan hadis, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita hanya jargon-jargon saja mungkin begitu Pak Ji. Iya, betul. Saya menulis buku ini, Green Spirituality ini karena saya menyadari ketika saya lihat sebuah sungai banyak sampahnya, pantai banyak sampahnya. Ini rahmat mana yang harus didustakan ini? Pada Allah, pantai banyak sampah itu berarti kan mematikan biosistem, ekosistem
pantai. Bahkan kalau kita lihat, mohon maaf ya, di lingkungan kita terkadang sungai itu jadi tempat pembuangan sampah. Nah, Ya, mungkin itu yang menarik. Ada ketertarikan Pak Haji untuk mengangkat masalah ini, masalah tema ini. iya, dan saya justru kenapa kok orang Muslim, tokoh pimpinan Muslim kayak ulama kok diam saja melihat sampah seperti itu. Ini bukan mengkritik tapi hanya mengkritisi saja. Ya, Karena saya tidak punya wewenang untuk itu. Tapi yang jelas bahwa lingkungan dalam Islam berkaitan dengan pertama dengan tauhid. Yang kedua dengan khalifah. Intinya apa? Bahwa manusia itu hanya mengelola alam sebagai atau sebatas wakil Allah di muka bumi. Jadi kekhalifahan kita itu nanti dipertanyakan oleh Allah. Khalifah. Kan kata Allah kan bahwa kita ciptakan di bumi kan hanya sebagai khalifah. iya. Nah, khalifah kita bagaimana? Wong kalian ke lingkungan gak becus umpamanya. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan ya. Makanya kenapa seperti Len White tuh mengatakan bahwa agama menjustifikasi bumi karena oknum kita, oknum manusia mengeksploitasi bumi, ya. Merusak bumi, menghancurkan alam, menghancurkan hutan dan sebagainya. Oke lah, coba kita lihat sekarang yang namanya climate change, ya, perubahan iklim ini. Iya benar. Coba sekarang ini nggak hujan dingin, nggak hujan panas sekali. Ini gimana? Terus rotasi antara penghujan sama Musim kemarau. hujan ini terkadang nggak menentu sekarang Nah, ini, nggak menentu. Biasanya itu bulan ini sudah masuk penghujan, ternyata Iya betul. Itu climate change karena perubahan cuaca yang akibat kita. Jangan sampai kita menyalahkan alam dan Allah. Ini karena sudah milik kita, khalifah kita sebagai khalifah, bagaimana mengelola alam ini. Ini yang kedua. Yang ketiga dalam Muslim adalah lanjut Pak Haji. mizan atau akhirat. Makanya segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat, di mizan, di timbangan kita nanti. Kamu buang sampah sembarangan, yang macam-macam ada catatannya itu. Karena kita sebagai orang Muslim, kamu nebang pohon sembarangan, ada catatannya itu. Karena kita sebagai orang Muslim, itu yang harus kita perhatikan bahwa ternyata lingkungan berkaitan dengan ketauhidan kita dan kekhalifahan kita dan dengan akhirat kita. Jangan maaf Pak Haji, terkadang ya, mohon maaf ini, lingkungan tidak hanya menebang, tapi juga sampah-sampah. Terkadang teman-teman santri kita, terkadang saya tidak tahu apakah perlu pemahaman teman-teman santri apabila ada sampah-sampah kemudian dibuang ke sungai. Itu mungkin perlu pendidikan seperti ini, perlu masuk pesantren. Baik para penggemar semua, para penggemar dimanapun Anda berada, Haji Muhammad Hasbi ini juga pengurus MUI Kecamatan Peragaan dan beliau ternyata menulis sebuah buku namanya Grand Spirituality. Benar ya? Ya, benar Pak Haji? Betul. Aduh Pak Haji, saya baru ini mungkin teman-teman yang ingin membaca atau ini banyak ini sudah diterbitkan ini. Ya, atau masih untuk kalangan ada sendiri? beberapa pondok pesantren yang peduli pada lingkungan yang kita kenal sebagai eko pesantren sudah minta buku ke kita. Ada beberapa pesantren. Iya. Ini ada pertanyaan Pak Haji. Yang ingin masuk ya bisa masuk di 0821 93-nya 4 kali 879 atau di 0831 30 22 4789. Bagaimana Pak Haji cara mencintai lingkungan ini? Banyak hal ya, tapi saya teringat pada apa yang dilakukan oleh Kiai Faizi dari Anukoyah itu. Iya. Ya. Yang paling sederhana kan dari rumah tangga kita. Jadi dimulai dari rumah tangga kita. Dari lingkungan terkecil dulu ya. Iya betul, makanya kesarannya Kiai Faizi kan
jangan membuat sampah dari meja makan. Ya, itu masuk akal karena kan selama ini masyarakat kita kan masyarakat instan. Ya, air pakai kemasan ya. Santan saja pakai Kemasan. Pokoknya semuanya. Kayaknya bumbu-bumbu sekarang sudah disediakan di toko-toko retail ya. Iya. Itu akan menimbulkan apa itu? Menimbulkan Sampah. sampah apa? Sampah Plastik. Dan itu agak susah terurai ya. Itu puluhan tahun sampai tahun. kita mati itu kita kalah umurnya plastik itu. Kita umur 60 plastiknya Iya. belum masih ada di tanah. Benar Pak Haji. Coba itu dipikir coba. Membuang sampah sembarangan, plastik di tanah nggak terurai. Mengurangi suburan tanah. Coba dipikirkan apa itu menjadi beban bagi generasi selanjutnya. Ya jelas Pak Haji. Dosa kita meninggalkan. Dosa apa enggak gitu loh. Nah, kalau dihubung dengan dosa. Iya, kalau diseret ke agama yang jelas dosa itu sudah Pak Haji. Makanya itu tauhid kita perlu dipertajam di lingkungan juga. Bukan hanya di sholat saya ngomong seperti itu. Saya sering ngomong ke siswa-siswi saya, ke para mahasiswa itu agar peduli kepada itu. Pertama ya harus respect to nature. Yang tadi itu respect to nature dari lingkungan terkecil kita ya. Betul. Sikap hormat pada alam. Nah, itu respect to nature. Itu salah satu cara untuk kita peduli pada lingkungan. Kedua, prinsip tanggung jawab ya. Moral responsibility for nature. Iya Pak Haji. Tanggung jawab kalau kamu pakai yang instan-instan itu dikumpulkan dong. Dikumpulkan, dibakar. Iya, jangan dibakar. Carikan tempat nanti yang khusus pembuangan atau dipilah. Dipilah Dipilah. untuk jadi kerajinan mungkin. Iya, yang seperti itu. Yang terus berkelanjutan manfaatnya. Betul. Namanya ekonomi circular economy. Waduh, ini kalau bicara dengan orang pengusaha. Seperti itu. Iya. Ya lanjut Pak Haji. Masih ada Pak Haji? Seperti itu ya. Jadi ketiga ada namanya solidaritas kosmik. Harus punya solidaritas pada alam. Ya. Kalau ada sampah ambil, jangan diam. Iya. Ini saya terapkan ya. Ini saya berhubungan dengan kebun saya. Ini maaf masih saya pribadi yang saya omongkan. Tapi enggak harus enggak apa-apa. Diberitahukan bahwa memang lingkungan di sana memang bersih. Setiap ada pohon kelapa yang ditebang harus ada gantinya. Nah, itu prinsip saya. Makanya kebun-kebun saya itu tetap hijau. Betul. Karena selama ini kan banyak orang menebang pohon tadi tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Pohon jati ditebang tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Pohon apa ditebang tidak ada gantinya. Ini saya punya rumah di yang panas itu, yang sumbernya mati itu bagi saya itu sangat ironi itu. Ya kamu ini kan mungkin banyak pohon-pohon besar yang ditebang di atasnya. Betul. Nah, itu seharusnya menjadi kepedulian semua masyarakat, para tokoh, para aparat desa, para siapapun yang punya peduli pada lingkungan. Iya. Wah, itu luar biasa itu. Masa air yang dulu besar, yang enak dibuat mandi sekarang mati. Sekarang nggak ada sudah. Terkadang itu, airnya disedot aja. Itu namanya cosmic solidarity. Oh iya. Ya. Jadi harus ada peran penting dari tokoh agama untuk. Betul, itu harus karena agama kan hierarkinya dari Allah, Rasulnya dan ulama sekarang ini. Ulama nanti kerjasama sama semua stakeholder yang ada dengan para pejabat, dengan siapapun, dengan pengusaha dan siapapun yang punya kemudian pada lingkungan. Ulama harus turun tangan. Karena apa? Yang didengar itu suara ulama. Bener Pak Ji, tapi sekarang kayaknya memang jarang bahkan para ulama, para ustadz yang punya kepedulian besar terhadap lingkungan. Makanya sangat tertarik sekali ketika Pak Haji ini membahas tentang grand spirituality ini. Jadi grand ini kan apa ya? Hijau ya? Hijau. Green ya. Green ya, kan green spirituality. Ya. Spiritualitas hijau. Oh ya, spiritualitas hijau gitu ya. Atau kerennya sekarang ekoteologi. Teologi yang berhubungan dengan lingkungan. Iya. Itu harus kita kembangkan secara terus-menerus karena memang itu semua agama mengajarkan seperti itu ya. Jangan sampai kita kalah dengan paham antroposentris. Apa itu paham antroposentris? Yaitu paham yang memuliakan manusia di atas segalanya.
Sehingga manusia punya hak untuk mengeksploitasi alam. Ini Iya. yang dikritik oleh para ahli lingkungan. Karena apa? Karena seakan-akan padahal manusia itu bagian dari alam. Diingat, manusia bagian dari alam, bukan yang berhak mengeksploitasi alam. Maka muncullah paham yang namanya biosentris Iya, atau iya. ekosentris dan sebagainya. Nah, saya di buku ini Betul. memunculkan paham namanya teoekosentris, yaitu paham yang menghubungkan Tuhan, lingkungan, Lingkungan dan dan alam. iya, oke. Baik, para penggemar, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang tema ini, kita dengarkan dulu pariwara berikut ini. Wasallam man fatara iman kutibalahu mithlu ajri imi la yanqusu min ajri imi syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Pesan ini dipersembahkan Praga. Terus muncul juga pada akhirnya yang namanya teosentrisme. Ini juga sama, ini terlalu ekstrim. Yaitu yang mengatakan bahwa alam itu milik Tuhan. Jangan sampai manusia merusak terlalu ekstrim pada alam ya. Karena itu memang berhubungan dengan miliknya Tuhan ya. Makanya saya gabungkan dalam buku saya itu ada yang namanya teori teoekosentrisme. Iya, iya. Ya, jadi Tuhan yang menciptakan, dalam konsep Islam khalifah kita itu sebagai manusia itu sebagai khalifah yang mengelola alam, tapi ada batasnya loh. Batasnya apa? Dalam Islam itu nanti ada mizan loh ya, ada akhirat loh ya. Jangan sembarangan. Nah, itu luar biasa Islam itu. Jadi makanya saya mengatakan tadi bahwa lingkungan berkelindan dengan tauhid, dengan khalifah, dengan akhirat ya. Itu. Nah, itu kita bisa mulai dari rumah kita sejak awal. Ini lagi terjadi perdebatan dengan saya itu. Profesor saya mengatakan, kan saya membahas tentang bagaimana lingkungan dimuliakan oleh sebagian orang di muka bumi, termasuk di Indonesia. Iya. Kayak rokat tase, ya kan? Iya, iya. Rokat gunung, ya. Itu hubungannya bagaimana Pak Cik? Nah, yang ya, seperti ya itu. ini. Iya. Karena profesor saya adalah beda ideologi dalam kata kutip dengan saya. Iya, iya. Wah, itu syirik. Saya mengatakan, wah, entar dulu Prof, jangan mengatakan itu syirik. Ini cerita real nih, saya dengan Prof ini. Jangan katakan syirik dulu. Karena apa? Ini penghormatan pada alam. Alam diciptakan oleh Allah. Iya, iya. Ya. Itu sebenarnya adalah penghormatan manusia, kita sebagai manusia kepada alam yang Allah anugerahkan pada kita. Saya cerita dulu Prof, tiap malam Jumat manis yang namanya di desa saya salah satu desa di Lumajang itu, tiap perempatan banyak jenang, tacin. Ya, jenang ya di perempatan ya. Tacin tuh. Tacin 4 rupa kalau nggak keliru. Saya ambil Prof, saya makan. Itu rezeki kok. Tapi saya mengatakan jangan disirikkan orang-orang yang melakukan seperti itu. Karena itu bentuk pengakuan pada alam bahwa Allah memberi rahmat kepada kita. Termasuk rokat tasik yang banyak dilakukan oleh orang-orang Madura. Betul. Dan apalagi sekarang sudah dimodifikasi dengan secara sakral dan islami. Iya, iya. Jangan disirikkan sekarang, tidak boleh. Gunung pun seperti itu. Saya ungkapkan, kalau di Afrika itu luar biasa penghormatannya pada gunung. Itu penelitian Gumo itu peneliti profesional di Zimbabwe itu mengatakan, padahal kan Kristen mayoritas di Zimbabwe itu, yang dikatakan syirik pada Kristen tidak.
Itu bentuk penghormatan pada alam yang Allah oleh Tuhan kasihkan kepada manusia. Iya. Itu panjang saya perdebatannya dengan profesor saya itu. Mm. Akhirnya diputuskan ya sudah nafsi-nafsi. Oh, Ya karena saya berpedoman pada Iya. ini, alam ini gitu. Seperti itu. Ini menarik sebenarnya kalau kita bahas pada panjang lebar seperti itu. Ya. kalau misalnya ada kebutuhan misalnya, Pak Ji, tentang lingkungan ini. Tapi ada kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh. Dan itu sampai menebang beberapa pohon yang pohon itu merupakan sebuah ekosistem yang harus diperhatikan. Bagaimana kalau kebutuhan seperti itu? Karena itu merupakan kebutuhan secara umum. Artinya bermanfaat juga kepada masyarakat. Bagaimana kalau ya hal seperti itu? Pertanyaan pertama yang muncul adalah tidak adakah solusi yang lain? Oh iya. Ya, pertama seperti itu. Yang kedua, bisakah masyarakat mengganti lagi dengan tumbuhan yang sejenis? Nah, itu dia yang terkadang yang terlupakan. Padahal kalau di dinas kehutanan di aturan itu menebang satu pohon biasanya harus diganti 4 atau 3 pohon. Betul. 4 atau sampai 3. Ya. Makanya itu harus dipraktekkan dari diri kita. Makanya setiap ada pohon kalau saya pohon kelapa saya di kebun saya itu sudah tua itu harus dikasih bawahnya itu sudah. Jadi pohon kelapa nanti ditebang untuk berbadan perkakas rumah tangga sudah mulai tumbuh lagi. Iya. Kalau setiap individu masyarakat ya, punya kepedulian seperti itu, amanlah lingkungan kita. Ya. Ini aja, cobalah nanti Bang Soedi coba ke banyak sungai-sungai di sana itu, coba lihatlah ke bawah itu. Kan saya berpikir, loh mana ini para ulamanya, mana ini aparat desanya. Tapi yang paling utama adalah memberikan pengetahuan kepada para masyarakat. Iya, memberikan pengertian. Iya, edukasi kepada ya. masyarakat. Selama ini kan saya sampai pernah salah seorang PJ kepala desa itu, coba itu diurusin, Bun, kata saya. Iya. Nah, itu kan sudah tanggung jawab sampean, nggak bilang gitu. Kayak gitu itu kan berarti Bun menjustifikasi masyarakat untuk berbuat tidak benar kepada sungai kita. Iya. Ini larinya ke laut loh ini. Larinya ke laut loh ini. Iya. Dan bisa merusak ekosistem. Saya dulu ketika masih kecil ya, ketika saya ke pantai, mbah saya sajalah, kayaknya cukup beras deh yang beli. Kayak lauk pauk itu ambil sempeng, ambil kerang, ambil ikan belena, ikan lonjet kata itu, yang semuanya punya protein tinggi toh. Loh, sekarang kan coba lonjet beli, belena beli, sempeng beli, kerang beli loh. Padahal beras mahal seperti ini, solusi apa yang harus kita berikan kepada kita? Karena alam kita yang menghancurkan alam itu kita sendiri gitu loh. Ini kan repot. Karena apa? Karena selama ini kita itu dicekoki oleh paham-paham yang mengatakan bahwa enggak sholat dosa, enggak puasa dosa, enggak zakat dosa, enggak haji dosa, enggak umroh dosa kayaknya ya. Terus enggak dilanjutkan? Enggak dilanjutkan. Loh, kalian sampah di bank itu dosa enggak ada itu. Tenang-tenang saja toh. Iya. Kalian menebang pohon tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja, tidak ada yang negur. Iya, mengeksploitasi sumber daya air, tenang-tenang saja. Iya. Sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan air minum. Tidak berpikir bagaimana nanti air tanah itu juga tidak bagus juga ya. Ya sebenarnya nggak bagus lah. Kita balik lagi back to nature. Kayak mbah-mbah kita dulu. Iya. Gitu. Kan mereka sehat-sehat kan? Iya. Karena lebih alami. Padahal minumnya air itu air sumber itu. Betul. Saya sangat ternyuh sekali ketika sumber Daduih di Gulu-Gulu.
terus sumber di Aing Panas, sumber di manapun saja. Di Teleman juga kayaknya sudah menurun juga sudah di menurun, Teleman. tidak ada. Terus di Jedung itu sudah lama habis. Lah ini kemana? Padahal itu adalah salah satu menjadi nafkah kita sebenarnya, karena air mengalir terus itu jadi sumber yang di hulunya. Betul, betul. Nah, sekarang itu sudah tidak ada. Semua harus beli. Bayangkan krisis seperti sekarang ini kan luar biasa menyedot keuangan kita. Iya, Padahal alam Allah sudah memberikan yang terbaik untuk manusia, tapi manusia yang serakah, yang eksploitasi alam sedemikian rupa karena merasa berkuasa. Iya. Makanya saya munculkan namanya teori ekosentrisme tadi itu. Iya. Seperti itu Bang Soedi. Iya. Penggemar, jika penggemar ingin memiliki bukunya sudah terbit ini, Green Spirituality, Paradigma Baru Gerakan Eko Pesantren di Indonesia. Ini kemana ini kalau ingin mendapatkan Pak Haji? Apa langsung ke tokonya Pak Haji? Iya, gimana ada ini? Di rumah, ya harga diskon masih Rp80.000. Oh, iya. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita satu nomor bagus saya coba hadirkan untuk Anda. Hati satu frekuensi. Anda masih bersama Adi Rahman. Tentu saja masih dialog agama bersama Haji Hasbi dengan tema Gerakan Penyelamatan Lingkungan. Ini lanjutkan Pak Haji ya. Ya, mari. Ini kira-kira tadi Pak Haji di awal itu sudah mengupas tentang ini kayaknya kurang perlu dikupas tuntas. Dalil misalnya membuang sampah itu bagaimana menurut agama, kemudian menebang pohon itu bagaimana menurut agama, atau mengeksplorasi yang namanya air bagaimana, mungkin bisa dikupas tuntas Pak Haji. Dilanjutkan Pak Haji ya. Iya. Ada sebuah hadis Nabi ya, yang menurut saya itu sangat tegas. Ini riwayatnya Abu Dawud. Mangqatu'ah sidrotan sawaballahu ra'sahu finnar. Barang siapa seseorang yang memotong atau menebang pohon, dulu sidrotan itu kan pohon bidara ya. Oh, pohon bidara atau bukol ya, bukol kalau bahasa Madura. Tapi kan asosiasinya kan semua pohon sebenarnya kan, pohon. Oh iya, bukan hanya terfokus satu pohon ya. Betul. Sawaballahu ra'sahu finnar. Allah akan menenggelamkan kepalanya di neraka. Ancamannya. Ancamannya luar biasa. Luar biasa. Kenapa waktu itu kok ada ancaman seperti itu? Karena di padang pasir itu kan pohon bidara itu kan tempatnya orang berteduh dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, sekarang coba dianalogikan ke kehidupan kita sekarang. Kalau ada orang atau aparat atau siapapun yang menebang pohon di pinggirnya, pohon besar di pinggirnya sumber air, apa enggak dimasukkan ke sini, ke hadis ini? Iya. Nah itu kan orang enggak pernah berprasangka seperti itu, karena enggak pernah disampaikan. Kayak di Aing Panas itu kan gara-gara berapa buah pohon besar yang ditebang itu yang akhirnya. Dulu katanya pohon apa? Wah, iya banyak sekali di atasnya aja. Ya. Coba dipikir, apa tidak ada beban moral yang memotong, yang menebang pohon tersebut sampai airnya tergerus, tidak ada seperti itu. Itu coba ini disebarluaskan, diviralkan coba untuk masyarakat luas supaya mereka juga berpikir untuk bahwa pohon tuh juga punya andil nyawa pada kita. Iya. Coba dipikir saja seperti ini. Di atas di gunung saya banyak ditebang pohonnya. Tidak ada tempat penyimpanan air. Penyimpanan air langsung hilang semuanya. Hilang. Di bawah banjir sudah hilang. Suatu saat kita kekurangan air coba. Terus sampai kita kekurangan air minum dan sebagainya, itu kan berhubungan dengan nyawa tuh. Betul. Nah, kita enggak berpikir ke sana. Saya paling marah itu pada karyawan seumpamanya, kalau air tuh nggak mati, habis mandi nggak dimatikan, saya paling marah. Saya sering ngomel, air itu mau beli berapa kamu?
Matikan. Betul, Jangan sampai meluber-luber kata saya. Sampai hal-hal kecil Loh, diperhatikan. iya, kan ya. harus karena itu luar biasa bagi saya karena itu kita agak mensyukuri nikmat Allah. Begitu ya. Seakan-akan kita mensyukuri kan hanya dengan ibadah mahdoh saja itu. Saya sering kritik itu, jangan sampai berpikir ke sana. Ini harus diperluas. Agama itu nggak sesempit itu. Agama ini sangat luas loh, seperti itu. Makanya nggak tahu ini, saya kok sangat suka kepada tentang hal seperti ini. Ada juga hadis yang mengatakan seperti ini. Ma min muslimin yahurisu hursan au yazra'u zar'an fayaqulu minhu tairun au insanun au bahimatun illa kan lahu bihi shadaqah. Ya. Kalau ada orang muslim menanam pohon-pohonan, menanam apapun, pohon-pohonan yang berbuah kayak kelor lah atau kayak mangga lah atau apalah gitu ya. Dan nanti dimakan oleh burung, diambil oleh manusia atau oleh binatang. Illa kana lahu bihi shadaqah. Itu nilainya sodako. Iya Pak Ji. Saya itu alhamdulillah diajari oleh almarhumah ibu saya. Ibu saya itu di rumah di Lumajang itu setiap saat dia itu sering menanam kelor di jalan sawah itu loh. Iya. Dan ketika almarhumah meninggal, semua orang bilang, aduh sodakonya banyak sekali, banyak orang ngambil kelornya dan sebagainya. Hal kecil doh. Iya. Sudah bermanfaat untuk orang. Terus penghijauan juga masuk. Juga penyerap air. Luar biasa seperti itu. Makanya saya sering mengatakan tanamlah apapun yang itu membuat kita itu punya sodakoh. Betul Pak Ji. Nah, ini jarang orang-orang melakukan seperti itu. Makanya berarti air yang di sumber sekarang tidak ada itu kan kesalahan dari generasi sebelumnya dan kita yang akan yang akan sengsara kan Pak Ji ya. Iya betul. Korbannya kita. Iya benar. Kalau kita sekarang melakukan, korbannya anak-anak cucu kita. Kapan lagi kalau kita tidak bisa mengganti itu kalau bukan sekarang. Makanya saya ingin MUI itu gerakannya bukan sekedar maaf ini bercuap-cuap tentang agama, tapi seakan-akan lingkungan bukan agama gitu loh. Tapi memang sudah banyak ya. Memang harus ada seorang tokoh yang bukan keluar, akan tetapi yang membahas tentang itu Pak Ji. Jadi kalau yang membahas tentang agama halal haram itu kan kayaknya memang Ustadz kayaknya sudah faknya di situ. Tapi yang jarang sekali, saya sangat tertarik sekali ini apa yang disampaikan Pak Haji ini memang jarang. Baru kali ini kayaknya saya mungkin saya kurang perhatian juga. Iya, ya memang jarang dibahas ya. Yang saya tahu buku-buku tentang lingkungan aja sedikit kok. Ya, saya coba browsing mencari itu. Tapi alhamdulillah di jurnal yang banyak. Kalau buku sedikit emang. Iya. Makanya saya itu salah satu yang mungkin insya Allah karya terbaik saya. Rugi kalau nggak baca itu. Iya. Saya ini mungkin bisa beli atau bisa pinjam ini Pak Ji. Ya, mungkin ingin saya tambahkan juga. Iya silakan. Hadis Nabi juga mengatakan Nabi itu sangat melarang orang membuang kotoran di air, membuang kotoran di bawah di bawah pohon ya. Kalau saya kan bukan teksnya yang saya pikir, tapi di balik teks itu apa ya? Di balik teks itu apa yang harus kita ambil? Nabi aja melarang buang kotoran di bawah pohon, apalagi menebangnya. Iya. Nabi melarang membuang kotoran di mana? Di sumber air, apalagi membuat sumber air itu mati. Nah, itu coba direnungkan sedemikian dalam coba. Tapi Nabi itu sejak awal, makanya agama itu sangat memedulikan lingkungan karena memang konteksnya sudah perintah dari Allah dan nabinya gitu. Iya. Itu luar biasa. Begitu Bang Suwaidi. Iya. Baik para penggemar sekalian, sudah 28 menit lepas dari jam 12 siang. Saya masih bersama Haji Hasbi, salah seorang pengurus MUI juga di Kecamatan Peragancelen yang saya sebutkan tadi.
Baik Pak Haji, mungkin kita akhiri perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan Pak Haji bisa sempat kembali hadir ke Radio Peragaan Station Insya ini. Allah. Ada statement terakhir, closing statement Pak Haji. Ya, Monggo saya- silahkan, sekalian langsung pamit Pak Haji. Saya hanya berpesan ya semoga lingkungan itu, kepedulian lingkungan itu dianggap sebagai ibadah mahdoh juga, karena itu berhubungan dengan kehidupan kita selanjutnya. Ya. Terus saya juga ingin kebetulan lingkungan itu menjadi atensi semuanya. Ya. Iya, Pak. Ya ormas seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Organisasi yang lain, organisasi ya. yang lain atau kepemudaan ya. Jadi bukan hanya sekedar statement-statement saja. Ayo kita gerak secara real di lapangan. Iya. Karena memang sangat ternyuh sekali menghadapi kehidupan lingkungan sekarang ini ya. Kalau ke utara banyak gunung yang sudah gundul, kalau ke lautnya sudah seperti itu. Sudah ya enggak ada pantainya, sudah hanya ya. karang-karang aja Pak Haji. Pantai pun tidak ada, pantai atau karang pun sudah banyak yang tercemar ya. Iya. Ya, itu sudah menjadi atensi kita. Jadi harapan saya para kiai, para ulama, para pejabat, para pemuda dan seluruh stakeholder yang merasa peduli lingkungan, ayo kita turun bersama-sama. Itu mungkin statement terakhir saya. Saya mohon maaf, semoga ini memberi manfaat ya kepada halayak, kepada para pemirsa. Semoga ini puasa kita diterima. Marilah kita berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan minum, tapi berpuasa jangan sampai membuang sampah sembarangan. Berpuasa jangan sampai mengotori lingkungan. Jangan berpuasa dari membuang sampah di laut, membuang sampah di sungai, dan berpuasa dari menebang pohon sembarangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lingkungan ya. Jadi puasa bukan sekedar nahan lapar dan haus. Demikian. Iya. Langsung pamit Pak Haji. Langsung pamit ya. Ya terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan saya dengan Haji Hasbi membahas dengan tema tentang lingkungan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan puasanya Anda hari ini lancar. Dari saya Adi Rahman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi
tua, dan doa selamat dunia akhirat. Daftarkan buah hati Anda sekarang juga di Radio Peragaan Station di kantor Kecamatan Peragaan. Hubungi 0823 3049 8609 atau 0853 3603 2411. Ramadan Fantastik Peragaan Station, mengaji, menyanyi, dan berbagi untuk hati yang fitri. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Mara RA Sederajat. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Zuktu walalan natakhallal. Lomba Nasyid Islami kategori SD MI Sederajat. Kegiatan ini akan dimulai jam 9 sampai jam 11 siang. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 0852 8712 7029 atau di 0819 1668 7800.
Fadilah sholat tarawih malam ke-21. Allah akan membangun rumah di surga yang terbuat dari cahaya untuknya. Dijelaskan dalam kitab Darratun Nasihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara sha'iman kutiba lahu mithlu ajri shaimi, la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberikan puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut." Hadis riwayat Ahmad. Pesan ini dipersembahkan Peragaan Station.